Saudara-saudara, kita akan berbicara tentang kehilangan, ya. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kehilangan? Sorry. Ini kayaknya satu lagi, bentar ya. Sebentar. Enggak apa-apa deh. Ya. Siapa yang tidak pernah mengalami kehilangan? Semua tentu pernah mengalami kehilangan, ya. Mungkin bentuknya berbeda-beda. Jadi kita tahu bahwa sebentar ya, ini kayaknya saya salah ambil. Sebentar. Ya, jadi saudara-saudara, kita semua pasti pernah mengalami satu kehilangan, ya. Cuma bentuknya mungkin berbeda-beda. Kehilangan pun bermacam-macam, ya. Saudara-saudara, saya akan membawakan satu gambaran yang di dalam firman Tuhan, di mana seseorang mengalami satu kehilangan yang lengkap, ya, kalau aku bilang sempurna penderitaannya selain di dalam Yesus Kristus tentunya, yaitu kisah tentang Ayub. Mungkin kita sudah pernah mendengar atau bahkan sudah sering kali mendengar tentang kisah Ayub ini. Tetapi saya saat ini akan membahas secara cepat gitu ya tentang kisah Ayub ini, apa yang pernah dialami. Khususnya kita berfokus kepada kehilangan yang dialami oleh Ayub. Ya, kisah Ayub ini, yang pertama-tama kita mengetahui bahwa Ayub mengalami kehilangan harta dan anak-anak, ya. Kemudian saudara-saudara, saya tidak akan baca Alkitab ya, tapi ayat-ayatnya saya tulis di sini. Di dalam kitab Ayub 1 sampai Ayub 2, kita melihat Ayub mengalami satu kehilangan harta, anak, kesehatan, istri. Jadi kehilangan yang lengkap bagi seorang manusia yang hidup di dalam dunia ini. Kemudian ketika dia mengalami kehilangan harta dan anak, Ayub masih bisa bersyukur, ya. Dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian Ayub kehilangan kesehatan, yang kemudian istrinya memaki-maki. Masih saja kamu mau menyembah kepada Tuhan, gitu ya. Kutukilah Tuhan dan Allahmu. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, ya, di dalam kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat ketika Ayub mengalami kehilangan harta, anak, kesehatan, dan juga akhirnya istrinya meninggalkan dia, tapi dia masih mengatakan bahwa segala sesuatunya kita tidak hanya menerima yang baik, tapi juga kita bisa menerima yang buruk, gitu ya. Kemudian datanglah teman-temannya, ya, di dalam Ayub 2 ayat terakhir kita melihat ayat teman-temannya datang menghampiri Ayub, tapi di dalam keterkejutan teman-temannya mereka hanya berdiam, tidak melakukan apa-apa, dan dikatakan selama 7 hari 7 malam mereka berdiam bersama-sama dengan Ayub. Tapi kemudian terjadi dialog, gitu ya. Dialog antara Ayub dengan teman-temannya, dan di pasal 3, Ayub pasal 3 ini kita melihat bahwa Ayub mengalami satu depresi, ya. Saudara jangan bayangkan kalau depresi itu pasti seorang yang sudah tidak waras, gitu ya. Setiap orang mungkin pernah mengalami depresi di dalam hidupnya, tetapi tarafnya mungkin berbeda-beda. Dari mana kita tahu? Karena Ayub menyesali kelahirannya. Di dalam ayat 1 sampai 10, Ayub mengatakan, kenapa saya harus lahir, ya, menyesali kelahirannya. Kemudian sampai tiba titiknya dia mengatakan, lebih baik saya mati, ya, berharap untuk kematiannya, dan dia ingin mati. Nah, saudara-saudara, pada Ayub ketiga, Ayub pasal 3 ini kita melihat tentang penderitaan dan pergumulan Ayub. Ayub mengalami satu ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan sudah mulai mengalami kegelisahan di dalam hidupnya. Hari-hari dia tidak lagi melihat terang, gitu ya. Penderitaan yang dialaminya sehingga sulit untuk bisa melihat ada satu pengharapan di dalam hidupnya. Lembah-lembah yang dalam bagi yang menderita dan mendapat seolah-olah tidak ada kelepasan, gitu ya. Nah, ini dialami oleh Ayub. Nah, itu di dalam pasal 3 terus, ya.
terjadi dialog dengan teman-temannya, lalu akhirnya kita melihat Allah mulai berbicara kepada Ayub pada pasal 38 sampai 40. Ya. Dan saudara harus perhatikan bahwa selama Ayub mengalami penderitaan ini, Ayub tidak pernah mengutuki Allah. Dia hanya menyesali hidupnya. Ya, kenapa saya dilahirkan? Nah, kemudian di pasal 38 sampai 40, Allah mulai berbicara secara langsung kepada Tuhan. Ya. Menarik sekali, Tuhan mengatakan di dalam pasal 38 ayat 3, Tuhan mengatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ya. Jadi Tuhan berdialog langsung kepada Ayub. Aku akan bertanya kepada engkau. Ya. Jadi Tuhan tidak langsung memberikan satu perintah, tapi Tuhan mengajak Ayub berdialog. Kemudian di ayat 12, Tuhan menekankan kembali. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar? Kau tunjukkan tempatnya. Tuhan mulai memberikan pencerahan kepada Ayub. Apa yang sudah kau lakukan di dalam dunia? Apa yang bisa kamu lakukan? Gitu ya. Nah, kita lihat respon daripada Ayub di dalam pasal 39 ayat 36 sampai 38. Di situ dikatakan Ayub merasakan sesungguhnya aku terlalu hina. Jadi Ayub mulai rendah hati, menyadari dirinya bahwa ini saya sangat hina di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 40 ayat 2 ya, dan ayat 2 dan ayat 5, Ayub mengalami satu pertobatan kembali. Dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mulai menyadari bahwa di dalam penderitaannya pun dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Kemudian ayat 42 ayat 5 ya. Di sini perjumpaan Ayub dengan Tuhan secara langsung. Dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa ya, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat kisah daripada Ayub ini, di mana Ayub mengalami kehilangan, di mana proses yang dialami oleh Ayub sampai dia mengalami satu depresi di dalam hidupnya, tetapi pada saat yang lembah paling dalam, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan bukan dari kata orang, tapi dia berjumpa secara langsung dengan Tuhannya. Nah, saudara-saudara, ini adalah contoh di mana kita bisa melihat seorang yang mengalami kehilangan, tapi tetap bisa berdiri teguh. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Dan dia menyadari bahwa dirinya sangat rendah, hina. Tetapi ada Tuhan yang menopang dia. Nah, saudara-saudara, kehilangan itu adalah suatu bentuk yang bermacam-macam. Ya, di sini ada macam-macam kehilangan yang bisa dialami oleh seorang manusia. Yang pasti adalah kehilangan materi. Ya, tadi Ayub kehilangan harta bendanya, investasinya yang diukur pada waktu itu adalah domba, sapi gitu, dan segala ternak yang dia miliki habis gitu ya. Nah, sekarang mungkin ukuran kita bukan cuma sapi atau ternak, tapi kita punya uang, kemudian rumah, mobil, segala sesuatu yang kita miliki bisa sekaligus ya, bisa pelan-pelan kehilangan. Ketika ada bencana, ketika ada PHK, tentu penghasilan kita akan berkurang ya. Ketika ada kecelakaan ya, sesuatu yang mungkin tidak kita duga-duga bisa terjadi. Kemudian kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, bisa meninggalkan kita, bisa melukai hati kita, entah itu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua, saudara, teman, ataupun pacar kita gitu ya, yang belum married. Bisa kita alami. Nah, saudara-saudara, kita kehilangan kasih ya. Kemungkinan sangat membuat orang bisa menjadi frustrasi gitu ya. Tetapi apalagi kalau kita mengalami kehilangan yang bukan sementara ya. Kita bisa kehilangan kasih seseorang, mungkin bisa kita peroleh dari orang lain, mungkin bisa dia kembali menyadari
Tapi ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, ketika dia sudah dipanggil Tuhan, berarti kita tidak mungkin lagi mengalami perjumpaan kembali. Kita tidak mungkin memiliki dia kembali secara fisik gitu ya. Itu bisa kita alami. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam hidup ini adalah sementara. Ya. Ketika orang kehilangan pacar, ya, yang anak-anak muda serasa dunia ini runtuh begitu kan, seolah-olah tidak ada lagi gunanya hidup, gitu ya. Tetapi ketika lewat waktu, mulai ketemu lagi yang lain, oh ternyata ini lebih baik, gitu ya. Jadi kemungkinan masih bisa menemui orang yang bisa mengasihi kita lebih lagi ketika orang itu meninggalkan kita. Tetapi ketika orang itu sudah kembali kepada Tuhan, maka itu tidak akan kembali lagi, ya. Kemudian tadi kita bisa melihat juga kita kehilangan jabatan, kita kehilangan posisi, sudah mapan, sudah enak-enak, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba perusahaan kolaps gitu ya, atau yang usia lanjut mungkin harus pensiun, atau mungkin harus pindah kerja gitu ya. Ketika pindah kerja, kalau dapat jabatan yang enak, lebih tinggi mungkin enak, tetapi pasti ada satu kehilangan, di mana kehilangan teman-teman yang sudah lama, kehilangan relasi gitu ya, dan lingkungan yang baru. Tentu ini akan berpengaruh juga di dalam kehidupan kita. Kemudian juga bisa kita kehilangan kesehatan, ya, sakit, penyakit. Orang mula-mula sehat, tiba-tiba kena penyakit, ya, seperti saat ini ada pandemik, orang sehat-sehat yang tiba-tiba harus mengalami sakit, ya, bukan cuma COVID aja, tapi sakit bermacam-macam tentunya, dan kita tidak tahu, ya, yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kita kehilangan diri. Ini adalah gangguan tentunya psikologis, ya, gangguan kejiwaan, fisik dan mental. Jadi bukan cuma fisik kita kehilangan, tapi juga mental kita, sehingga mengganggu fungsi kehidupan. Saudara-saudara, kehilangan itu adalah suatu yang alamiah, satu yang natural. Artinya apa? Ketika kita mengalaminya, normal-normal saja. Ya, suatu yang normal. Setiap orang pasti akan mengalaminya, tetapi setiap orang akan berbeda-beda sikapnya menghadapi kehilangan itu. Tentu karena apa? Ada perbedaan kepribadian kita, ada perbedaan lingkungan yang membentuk kita, ya, yang mendukung kita, tentu sangat berbeda. Misalnya seseorang yang patah hati, gitu ya, putus pacar, wah dia shock banget gitu ya. Dia sedih banget, seolah-olah sampai dia tidak mau hidup lagi, bahkan ada yang mau bunuh diri gitu ya. Tetapi ada seorang yang putus pacar, ya enteng-enteng saja gitu ya. Lalu dia ketemu lagi yang baru, happy lagi, ketemu yang lebih baik gitu. Nah, setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menilai, oh si ini yang happy-happy kuat, lebih kuat. Si ini yang shock tidak kuat. Kita tidak bisa menilai demikian gitu ya. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa menerima cepat, ada yang tidak bisa menerima ketika mengalami kehilangan. Karena apa? Bukan orang-orang di sekitar kita yang menentukan pemulihan kehilangan kita, rasa kehilangan kita, tetapi adalah diri kita sendiri. Ya, cepat atau lambatnya seseorang pulih dari kedukaan tergantung daripada diri kita, bukan dari lingkungan kita. Yang utama ya. Dan pulihnya seseorang tidak menandakan dia kuat atau lemah, cepat. Ketika dia cepat, oh dia lebih kuat. Belum tentu, ya. Yang kuat adalah orang yang mampu berduka. Berduka ketika menghadapi kehilangan dengan sehat. Apa berduka yang sehat? Nanti kita akan lihat, ya. Jadi bukan cepat atau lambat yang menentukan seseorang itu kuat atau tidaknya. Kehilangan akan dialami oleh setiap orang. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kehilangan. Jadi saudara-saudara, kita tidak sendirian. Ketika kita mengalami satu kehilangan, merasa duka, merasa orang yang paling malang di dunia ini, bukan? Ingat, ada yang lebih lagi dari kita. Setiap orang pernah mengalami dan akan mengalami kehilangan. Ya, saudara. Dan kita lihat orang-orang ternama, orang-orang yang hebat di dunia, orang-orang yang berhasil, semua pernah mengalami lembah kegelapan, lembah yang paling gelap, pernah mengalami kehilangan. Ya, jadi jangan mau lihat, enak ya hidupnya itu, tentu aja dia kuat.
semua dia miliki, semua dia capai, semua dia bisa atur gitu ya. Coba lihat latar belakangnya. Pasti sebelumnya juga dia pernah akan mengalami kehilangan. Ya, saya ingat saudara-saudara ketika ada seseorang yang mengatakan, wah enak ya Pak Bigman, itu ya, hidupnya enak, pantas saja dia bisa tough katanya, semua terjamin. Saudara-saudara tidak tahu latar belakang apa yang pernah dialami tentunya. Ketika dia mengalami masa kecilnya, masa remajanya, semua penuh dengan kesulitan yang harus dihadapi. Waktu pun dia menjadi pendeta, banyak sekali pergumulan yang mungkin orang tidak lihat gitu ya. Tetapi cuma orang lihat, oh enak ya berhasil, cuma lihat berhasilnya, tidak mau melihat apa di balik keberhasilan itu, apa yang pernah dialami. Saudara-saudara ingat, setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Nah, saudara-saudara, kehilangan ini biasa diikuti dengan kedukaan, ya. Apakah kita pernah lihat orang yang kehilangan terus dia ketawa-ketawa? Ada orang tuanya meninggal dia ketawa-ketawa. Wah, jangan-jangan orang ini tidak waras, atau memang dia happy karena dia dapat warisan gitu ya. Tetapi kalau yang jujurnya, kalau orang yang benar, ketika dia kehilangan pasti dia akan mengalami kedukaan. Ya, saudara. Karena kehilangan biasa diikuti dengan kedukaan, karena berduka ini adalah kondisi respon emosi yang dialami seseorang yang diekspresikan karena kehilangan. Ya, jadi saudara, ini suatu yang normal. Ekspresi emosi ketika orang mengalami kehilangan adalah kedukaan. Tentu dengan bentuk atau manifestasi yang berbeda-beda. Ya, ada yang sedih, ada yang murung, ada yang cemas, ada yang ketakutan, ada yang susah tidur, ada yang marah-marah gitu. Ya, gangguan-gangguan fisik lainnya mungkin berbeda-beda setiap orang. Saudara-saudara, kita akan melihat sekarang tahapan di dalam respon ketika orang mengalami kedukaan. Saudara-saudara, setiap orang akan mengalami tahap ini, ya. Tetapi tentu tingkatnya berbeda-beda sekali lagi. Apakah dia bisa mencapai tahap akhir? Nah, itu tergantung orangnya, gitu ya. Yang pertama adalah tahapan penyangkalan atau denial, ya. Penyangkalan ini artinya dia tidak ikhlas menerima kenyataan ketika dia kehilangan sesuatu, entah itu materi atau orang yang dikasihi atau pekerjaan, dia terkejut dan tidak percaya. Dan dia menyangkali terus-menerus. Artinya, enggak, saya enggak kehilangan kok. Saya tetap ada kok gitu ya. Kamu misalnya ada kehilangan orang yang dikasih, enggak, saya tidak merasa dia hilang, betul merasa. Tapi realitasnya adalah bahwa orang itu sudah pergi gitu ya. Nah, itu penyangkalan diri. Biasanya ada pada tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, ya ini tadi bisa bentuk respon emosi seseorang, bisa marah, bisa sedih, bisa murung gitu ya. Nah, marah ini atau kesedihan ini adalah di mana dia sebenarnya mulai sadar ada situasi di mana dia mengalami kedukaan, tetapi dia belum bisa menerima dengan ikhlas ya terhadap lingkungannya atau terhadap kehidupannya yang dialami. Dia tidak terima peristiwa yang menimpa kehidupannya. Dia gelisah gitu ya. Sedih ini kadang-kadang diperlukan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa kalau orang merasa sedih berarti dia masih normal gitu ya. Jangan sampai dia tidak merasakan kesedihan lalu alias mati rasa. Wah, ini sudah tahap yang berikutnya. Jadi kesedihan lebih baik daripada dia tidak merasakan kesedihan itu. Kemudian tahap berikutnya adalah dia mulai tawar-menawar, bargaining ya. Bargaining, tawar di sini, seandainya saya tidak melakukan ini, mungkin tidak terjadi seperti ini, gitu ya. Mulai berandai-andai. Sebenarnya dia sudah mulai menerima kenyataan bahwa memang saya kehilangan, tapi masih sulit, belum ikhlas sungguh-sungguh gitu ya. Masih tahapan berandai-andai. Nah, saudara-saudara, waktu tahap ini, ketika saya baru mengalami kehilangan, Pak Bigman, kadang-kadang muncul pikiran saya gitu ya, berandai-andai. Seandainya saya melakukan ini, mungkin dia bisa lebih bahagia gitu ya. Seandainya tidak dikasih ini, mungkin dia masih ada saat ini. Itu berandai-andai. Tetapi saya sadar bahwa itu tidak mungkin mengubah situasi yang sudah terjadi. Jadi begitu tiba muncul seandainya. Saya bilang tidak, saya tidak boleh berandai-andai. Saya harus menghadapi kenyataan bahwa memang sudah tidak ada gitu ya. Saya kehilangan, betul kehilangan. Dan itu adalah
realitas yang harus saya hadapi. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah depresi. Apakah depresi ini menandakan bahwa seseorang sangat lemah? Ternyata Ayub pun yang hidup benar, yang kuat, dia mengalami satu depresi. Ya, saudara-saudara. Cuma tahapnya tentu berbeda-beda. Seorang mengalami depresi bisa, tetapi jangan sampai berlarut-larut di dalam kedepresiannya ini. Depresi ini sini adalah menarik diri. Ya, dia mau merenungkan diri. Bagus kalau dia mau merenungkan diri. Tidak mau berbicara, tidak mau ketemu orang dulu. Dia merasa putus asa. Mulai pasrah dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, tahapan di sini adalah tahapan yang paling menyiksa karena dia tidak mau melakukan kegiatan sehari-hari. Malas, mengasingkan diri, ya, tidak berdaya, merasa tidak mampu gitu ya. Nah, saya juga pernah mengalami saat hal ini ketika ya paling dekat yang Pak Bigman meninggal, saya mengalami ini 3 bulan gitu ya. Saya rasanya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Saya lebih baik saya berdiam aja gitu. Tidak mau melakukan sesuatu kegiatan ya. Dan ada orang yang mengatakan dia istri hamba Tuhan lalu dia kehilangan suaminya. Ketika saya katakan saya 3 bulan saya rasakan ini gitu ya. Walaupun setelah itu kadang-kadang masih timbul gitu ya rasa sedih, rasa kehilangan sampai sekarang juga masih gitu. Cuma tidak seintens pada 3 bulan pertama itu. Lalu waktu saya berbicara ceramah tentang ini, saya kesaksian tentang itu, lalu seorang istri hamba Tuhan dia bilang, ya saya juga pernah kehilangan, tapi saya bilang kepada anak-anak saya, dia bilang, ketika hari ini meninggal suaminya, lalu besok dia bilang, kita tidak boleh berduka, dia bilang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memanggil betul. Kita tidak berduka, tapi sadar bahwa Tuhan memanggil. Lalu hari ini kita tidak boleh bersedih lagi, dia bilang kepada anak-anaknya. Kita harus komit, kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh bersedih. Wah, saya kagum juga gitu ya. 1 hari setelah meninggal suaminya, dia bisa ambil tekad seperti itu. Tapi ketika saya mempelajari hal demikian, tahapan di dalam kedukaan, saya menyadari bahwa ketika orang mengalami satu kehilangan yang mendalam, itu bukan berarti dia tidak kuat atau lemah. Ya. Seharusnya kita mengalami tahap-tahap demikian. Supaya ketika kita sudah mengalami tahap yang paling bawah, maka kita akan bangkit dan tidak kembali lagi ke bawah. Tetapi kalau kita cut gitu ya, tadi 1 hari bilang, tidak mau, saya tidak mau menangis, saya tidak mau bersedih. Lalu dia menampilkan satu sosok yang mungkin orang bilang, wah hebat sekali gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu masih ada satu kedukaan yang belum dipulihkan, suatu saat dia akan kembali lagi. Ya, jadi saudara-saudara, saya bukan bilang lalu kalau gitu kita harus semua mengasingkan diri, tidak. Tapi alamilah satu kedukaan itu secara normal per tahap demi tahap. Ya. Tidak usah mengkat langsung. Tidak saya mau langsung pulih. Padahal hati kita belum pulih, gitu ya. Jadi jangan bohongi diri kita. Hadapi kenyataan itu. Ketika kita sudah mengalami tahap yang demikian, ya, lalu kita menyadari, ya saya katakan jangan berlarut-larut, ya. Tidak ada batasan kalau seorang duka harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak ada batasan. Tergantung kepada setiap orang. Tetapi tahapan ini seharusnya akan dilalui, gitu ya. Cuma kapan berbeda-beda. Tahap yang berikutnya ketika sudah mengalami demikian, lalu kita akan menerima dengan ikhlas. Ini adalah tahapan untuk kita mulai bangkit kembali, menikmati kehidupan kembali. Muncul memang ada rasa bersalah. Kadang-kadang, aduh, ketika saya happy, aduh, kok saya happy ya, padahal saya lagi berduka gitu. Masih ada muncul gitu ya. Tapi sudah mulai menerima kenyataan bahwa memang saya kehilangan. Saya juga pernah mengalami gini. Ayo jalan-jalan, aduh ngapain ya? Masa saya happy padahal saya sudah kehilangan seseorang yang saya kasih gitu ya. Masih kadang-kadang muncul gitu ya. Nah, seharusnya kita menerima kenyataan dan kita harus bangkit. Bangkit untuk memulai kembali kehidupan. Nah, saudara-saudara, 5 tahapan berduka ini adalah tahapan yang normal ya. Ada orang yang pada tahap keempat depresi tidak kuat lagi lalu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sayang sekali. Seharusnya dia bangkit untuk menerima, bukan mengakhiri hidupnya, gitu ya. Jadi saudara, jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Bagaimana caranya?
Nanti kita akan lihat bagaimana supaya orang tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Berapa lama kita bersedih? Tidak ada yang sama, ya. Tidak ada batasan waktu yang pas untuk seseorang. Tapi yang pasti proses daripada kedukaan ini lama-kelamaan akan mulai melemah, mulai berkurang kesedihan, ya. Tadinya setiap hari menangis berkali-kali, kemudian berkurang. Walaupun kadang-kadang masih mengingat, masih keluarkan air mata, itu normal gitu ya. Nah, kita lihat pengaruh daripada kehilangan akibatnya akan kepada fisik ya. Tadi ada sakit inilah, sakit itulah ya, macam-macam lah ya. Sebenarnya nggak sakit gitu, cuma dirasakan pusing lah, sakit perut lah, sakit kaki lah gitu ya. Kemudian sesak napas, nah itu adalah gejala-gejala yang normal. Kemudian secara psikologis dia mudah marah gitu ya, mudah merasa takut kehilangan lagi gitu, sedih ya, frustrasi, kemudian mengalami depresi. Kalau dia tidak kuat mengalami depresi, maka dia mungkin mengambil keputusan untuk bunuh diri gitu ya. Nah, secara spiritual maka ada orang yang ketika mengalami kehilangan ini, dia marah bukan hanya kepada dirinya atau kepada orang lain, tapi dia juga marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kejadian ini kepada saya? Tuhan tidak sayang kepada saya. Tuhan tidak lagi perhatikan saya. Nah, dia mulai marah-marah pada Tuhan sampai dia bilang saya tidak mau lagi percaya Tuhan. Ya, ini adalah kehilangan yang spiritual. Kemudian kita melihat makna daripada kehilangan adalah sebenarnya setiap kehilangan ada maknanya yang harus kita tangkap, yaitu mempersiapkan diri kita untuk mengalami peristiwa yang lebih besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tahan uji di dalam satu tahap, ya, entah kehilangan sesuatu yang kecil, lalu mulai bertahap besar, apalagi kalau kita sudah mengalami kehilangan yang besar, tentu yang kecil-kecil akan kita lebih tahan, bukan? Ya, jadi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat kepada siapa kita harus menaruh harap. Kita lihat, menyadari bahwa Tuhan beserta kita dan tetap bersandar kepada Dia. Kenapa? Tuhan bilang tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Lalu Tuhan berjanji lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Dan Tuhan yang menanggungnya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan tentunya. Tetapi kalau kita menyandarkan kepada kemampuan kita sendiri, tentu kita menyadari kemampuan kita terbatas, ya. Tapi kemampuan Tuhan melebihi dari segala apa yang kita miliki. Nah, ketika kita mengatasi kehilangan, ketika kita bisa mengatasi kehilangan dari sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, maka persoalan lain akan lebih mudah kita hadapi, bukan? Tuhan dekat dengan orang yang berduka. Ya, di dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 dikatakan. Saudara-saudara, seorang tokoh yang cukup besar, Charles Spurgeon, mengatakan dia juga mengalami satu depresi. Ya, jadi saudara-saudara kalau baca tentang cerita tokoh-tokoh besar, pasti pernah mengalami satu kekelaman di dalam hidup ini. Depresi ini menghinggapi saya setiap saat. Setiap saat. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan suatu berkat yang besar bagi pelayanan saya. Awan akan menghitam sebelum akhirnya pecah dan membayangi sebelum menghasilkan hujan lebat kemurahan. Ya, ketika dia mengalami lembah-lembah kegelapan, ketika dia mengalami depresi, tapi Spurgeon mengakui, ketika dia mengalami depresi, dia sedang menghadapi satu berkat yang besar dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, mau mendapat berkat yang besar? Mau atau tidak? Kalau mau mengalami penderitaan, mau mengalami kekelaman, ya. Kalau tidak mau mengalami kekelaman, jangan harapkan kamu mendapat berkat yang besar dari Tuhan. Jadi ketika kita mengalami suatu kesulitan, kedukaan, kehilangan, kita ingat ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kita juga bisa melihat tadi dari kisah Ayub pada pasal 1 dan 2, Ayub masih mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Mengucap syukur ketika dia kehilangan anak,
Tuhan memberi, Tuhan mengambil gitu ya. Dan istrinya ketika mau bilang kutuki Tuhan, dia bilang kau perempuan gila gitu ya. Jadi Ayub masih bisa bersyukur. Tetapi pada Ayub pasal 3 kita melihat Ayub mulai menyesali kehidupannya, mulai menyesali kelahirannya gitu ya. Lalu dia mengatakan, mengapa saya dilahirkan? Kenapa terjadi? Karena pada saat itu, pada peristiwa itu, Ayub kehilangan kontak dengan Tuhan. Ya, ia berada pada titik terendah dan keadaan emosional karena ia kehilangan sahabat sejatinya, yaitu Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, jangan sampai ketika kita mengalami kehilangan, kita kehilangan sahabat sejati kita, yaitu Tuhan kita. Ya. Saudara-saudara, sekarang kita melihat bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah menyadari bahwa saya sedang mengalami kehilangan, bahwa saya mengalami kedukaan. Ya, itu poin yang penting. Kalau kita tidak sadar, bagaimana kita mau melangkah? Kalau kita mengatakan enggak, dia masih ada di sini, enggak kok, saya masih tetap seorang direktur, padahal dia sudah pensiun gitu ya. Jadi banyak orang yang power syndrome seperti demikian. Harus sadar, memang saya sudah tidak di posisi itu. Memang sadar bahwa saya kehilangan seseorang gitu ya. Dan jangan takut merasakan kesedihan. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4, nanti saudara bisa buka ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu kita gagal, tapi ada waktu kita mencapai kesuksesan. Jadi jangan pura-pura untuk tidak bersedih, supaya orang bilang, wah kuat ya dia, tidak menangis. Karena menangis itu bukan berarti dia kuat atau sehat. Ya saudara-saudara, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa berduka atau menangis dengan sehat. Ya saudara-saudara, saya katakan kembali lagi, orang yang tidak menangis bukan tanda dia kuat. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa berduka atau menangis dengan cara yang sehat. Menangislah jika dibutuhkan. Ya, kenapa? Karena air mata adalah untuk membersihkan rasa sakit yang kita alami. Saudara-saudara pernah menangis? Pernah menangis? Ya, perempuan iya. Kalau laki-laki sembunyi-sembunyi gitu ya. Kenapa? Karena ada pendapat mengatakan laki-laki tidak boleh menangis. Sebenarnya bukan demikian. Laki-laki pun boleh menangis. Kalau laki-laki tidak boleh menangis, Tuhan tidak akan memberikan air mata gitu. Bukan cuma berfungsi untuk kedap-kedip, tapi juga untuk mencurahkan isi hati kita. Ya. Jadi menangislah jika dibutuhkan. Kenapa? Karena air mata untuk membersihkan rasa sakit. Ketika saudara mengalami satu kedukaan, lalu saudara menangis. Setelah menangis, apa yang dirasakan? Apa yang saudara rasakan? Ada satu kelegaan. Ya. Satu hal yang sering saya lakukan adalah memang ketika saya mengalami satu kedukaan, satu persoalan, yang paling saya lakukan pertama adalah saya menangis. Saya masuk kamar, saya nangis, gitu ya. Persoalan selesai? Belum tentu selesai. Tapi ada satu kelegaan di dalam hidup saya. Saya merasakan kelegaan, rasanya lebih ringan dari sebelum saya, gitu ya. Walaupun ketika menghadapi lagi persoalan muncul lagi, gitu ya. Tapi dikatakan air mata bisa membersihkan rasa sakit kita. Jadi jangan takut untuk menangis. Karena menangis bukan tanda seorang yang lemah, ya. Dan laki-laki silakan menangis, ya, tapi jangan sampai dikatakan kamu cengeng gitu. Bentar-bentar nangis, kuku patah aja nangis, ngeraung-raung gitu ya, enggak. Tapi menangislah dengan sehat, ya. Ketika kita menyadari bahwa saya sedang dalam kehilangan, kedukaan, mau berteriak, mau menjerit, silakan. Tapi jangan di tengah-tengah orang ramai gitu menjeritnya ya. Cari tempat yang sepi, dalam kamar Anda berteriak, silakan gitu ya. Jangan sampai orang, ini udah nggak waras nih ya, orang lagi diajak ngomong tiba-tiba berteriak gitu ya. Cari tempat yang tepat, cari waktu yang tepat ya. Kemudian kita harus move on gitu ya, istilah sekarang. Move on, pindahkan pikiran kita, fokus kita tadinya kepada pusat-pusat yang menjengkelkan kita, pada pusat-pusat yang mendukakan kita, pada kita hanya berfokus kepada kehilangan yang kita alami, kedukaan yang kita alami. Move on, artinya apa? Bergerak. Jangan fokus lagi kepada hal-hal yang membuat kita duka. Karena di dalam Filipi 4 ayat 8-9 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang baik ya. Jadi
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara jangan fokus hanya pada kedukaan atau kesulitan yang saudara hadapi. Ketika itu menguasai pikiran saudara, saudara tidak akan melihat lagi adanya kesukacitaan di luar itu. Ya, kita tidak melihat lagi bahwa sebenarnya ada loh yang membuat kita happy karena kita fokus pada hal-hal yang membuat saya duka. Ya. Kemudian yang berikut dan yang penting kita harus lihat adalah ceritakanlah isi hati kepada Tuhan. Ceritakan isi hati kepada Tuhan, isi hati kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu isi hati kita. Ya, saudara-saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 13-16 dikatakan, nanti saudara bisa lihat sendiri, jadi katakan semua yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatasi kesedihan atau kedukaan kita secara total sebelum kita menyerahkan atau mengungkapkan seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Kalau kita mengungkapkan kepada seseorang, bisa nggak kita ungkapkan seluruhnya? Jujur, kalau kita berbicara kepada seseorang, pasti ada sesuatu yang kita tutupi, bukan? Kita tidak, enggak kok saya mau buka kepada dia. Tapi pasti ada satu hal yang tersembunyi yang tidak kita bukakan kepada orang itu. Atau mungkin kita lupa, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kepada Tuhan, ungkapkan apa yang ada di dalam hati kamu. Maka Tuhan akan lebih tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Oleh sebab itu, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan Tuhan terlebih tahu daripada apa yang kita katakan. Tadi kita bisa melihat Ayub. Ayub tidak menahannya, ya. Ayub mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami satu pembaharuan di dalam hidupnya, perubahan, ya, pertobatan kembali. Nah, saudara-saudara, ungkapkan perasaan sedihmu sampai yang paling dalam. Karena apa? Karena Tuhan izinkan setiap peristiwa duka terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena kedukaan adalah pintu kebahagiaan untuk mengalami hal-hal yang baru yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kenapa saudara-saudara? Kita kehilangan, kita perlukan. Oh, Mas mau hilang? Bukan sengaja menghilangkan sesuatu gitu ya. Supaya kita dapat lebih. Wah, saya hilangin barang saya supaya saya dapat katanya berlipat-lipat kali ganda. Bukan itu, ya. Bukan dengan sengaja. Tetapi ketika kita kehilangan karena kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu yang lebih baik daripada Tuhan, ya. Bukan berarti kalau kita kehilangan 100 lalu dapat 1000. Bukan itu, ya. Tetapi kita akan menerima yang baik yang daripada Tuhan. Di balik kedukaan ada sukacita. Ya, saudara-saudara, ketika kita mengalami sesuatu, ingat, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Cara yang paling baik yang harus kita tempuh. Saudara-saudara, kemudian dikatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam kedukaan yang paling dalam. Ayub akhirnya bertemu muka dengan muka. Kapan? Ketika dia mengalami depresi yang paling dalam. Ya, saudara-saudara. Jadi curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya. Kemudian, yang berikut, kita bisa sharing kepada orang yang kita percaya, sahabat-sahabat kita, bukan kepada semua orang. Ya, bukan berarti bahwa kita sembarangan, tetapi cari orang yang tepat supaya dia bisa merespon dengan tepat juga. Ya. Atau kalau kita tidak bisa menceritakan kepada orang, Anda bisa melakukan sesuatu. Ya, tulis. Hari ini saya mengalami sesuatu yang mendukakan hati saya. Tulis saja ya di kertas. Apa yang kamu mau ungkapkan, silakan tulis di kertas. Nah, kemudian kita tahu bahwa semakin banyak lingkungan kita yang kuat, support system kita yang baik, kita akan mudah lebih cepat pulih. Oleh sebab itu, carilah lingkungan yang sehat, yang mendukung kita ya. Ketika kita bukan hanya ketika kita sukacita, tapi juga ketika kita mengalami duka, ada yang mendukung kita untuk kita bisa pulih kembali dan kembali bangkit kembali.
Atau ketika kita sulit berbicara kepada orang, cari teman yang pernah mengalami hal yang sama, ya, sehingga kita bisa mencurahkan isi hati kita. Wah, iya saya juga dulu pernah begitu, tapi sekarang saya bisa lebih menghadapi, menerima. Kenapa? Mungkin kita bisa dengarkan pengalaman dia, ya. Tapi bukan berarti kita harus plok kayak gitu. Mungkin kita bisa dapatkan satu insight, pencerahan dari orang yang pernah mengalami proses yang sama. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan, ya, yang kita suka. Tapi itu bukan berarti itu membuat kita kecanduan tentu ya. Antara lain adalah olahraga. Ketika kita mengalami satu kedukaan, stres yang luar biasa, olahraga ini sangat bagus ya secara fisik. Kenapa? Karena dia ketika kita berolahraga menghasilkan satu hormon endorfin ya yang bisa membangkitkan rasa kita gembira, emosi yang baik. Nah, itu diperlukan. Atau kita bisa melakukan hobi yang lain yang kita suka ya. Kalau yang suka melukis, silakan melukis karena itu adalah salah satu juga pemulihan, terapi pemulihan ketika orang mengalami kedukaan. Atau juga melakukan hobi yang lain ya. Saudara-saudara bisa hobi masak, hobi nonton, hobi berkebun, hobi apa lagi? Macam-macam gitu. Tapi jangan sampai hobi itu dilakukan melebihi daripada aktivitas kita yang lain sehingga menjadi satu kecanduan. Nah, tetap ada batasnya ya. Kenapa? Karena latihan badani juga penting. Tapi jangan lupakan ibadah kita. Saudara-saudara, ketika semua sudah dilakukan, lalu saudara masih merasakan satu yang membutuhkan orang tempat bercerita, yang saudara mungkin tidak ingin diketahui oleh teman kamu, ya, silakan cari pada konselor, gitu ya, orang-orang yang ahli tentunya, jangan sembarang juga, gitu ya. Ketika Anda menyampaikan kepada yang sembarang, lalu dikasih pandangan yang berbahaya, kita kondisi lagi lemah, lalu main ikutin saja gitu ya. Cari orang-orang yang tentunya sudah mempunyai reputasi yang baik ya. Cari konselor yang bisa membangunkan, membangkitkan hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, coba kita renungkan. Ya. Kehilangan adalah proses yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi saudara tidak bisa mengatakan saya nggak mau kehilangan. Ya, kalau kamu tidak mau kehilangan, ya jangan hidup lagi gitu ya. Karena setiap orang yang hidup akan pernah mengalami kehilangan yang dalam bentuk yang berbeda-beda tentunya. Kenapa kita perlu kehilangan? Untuk kita bisa lebih tangguh, kita bisa lebih tahan uji menghadapi persoalan dalam hidup ini. Dan tentunya ketika kita mengalami satu peristiwa kedukaan yang dalam, Tuhan sudah mempersiapkan jalannya ya. Dan juga adalah kita diberikan kemampuan yang lebih lagi untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Kita boleh kehilangan materi, jabatan, orang yang kita kasihi, tapi jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah sandaran hidup kita. Maukah kita dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar? Kalau kita mau, berarti kita harus hadapi kehilangan, proses yang harus kita hadapi, kedukaan yang kita alami, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena izin daripada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita renungkan masing-masing dalam hidup kita. Kalau saya pernah mengalami kedukaan, kembalilah kepada Tuhan. Sumber segala sesuatu kita, sumber kekuatan kita, sahabat sejati kita. Ya, karena lewat peristiwa ini Tuhan sudah mempersiapkan satu perkara yang lebih besar lagi.